Pertama, kita dalam menjalani kehidupan harus memiliki prinsip. Jadi walaupun kita sempat nakal atau terbawa karena lingkungan, akan kembali lagi pada saatnya. Itu satu. Yang kedua, jika kita sudah dewasa, berusaha, jangan nomorsatukan uang di atas segalanya. Kita perlu uang seperti apa yang disampaikan oleh Tommy, tapi tidak segalanya harus dengan uang. Nah, kali ini saya Tommy Subagja dengan channel Tommy Subagja Official. Kali ini saya bertemu dengan King Sawarna. Nah, untuk tema kali ini saya akan menanyakan bagaimana sejarah King of Sawarna Indonesia ini bisa berubah menjadi hidup lebih baik lagi. Nah, sekarang narasumbernya sudah ada di depan kita. Nah, gini King, Tommy mau nanya King, perjalanan King selama hidup King ini, Tommy pengen tahu gitu kan, selama ini King terkenal gitu kan di mana-mana. Nah, perjalanannya kayak gimana King? Oh, terkenal itu saya? Iya King, kan makanya Tommy datang ke sini juga, Tommy tahu. Oh, King, gitu. iya. Perjalanan saya lahir dan dibesarkan di kota Bandung. Lahir tahun 1968. Kemudian sekolah SD saya di sekolah Sejahtera, SDN Sejahtera di daerah dekat Cipaganti. SMP 1 Bandung. Kemudian pas SMA saya masuk SMAK Kebonjati, ya, SMAK BPPK, cuma lebih dikenal dengan SMAK Kebonjati. Mungkin yang satu hal ini dengan saya yang cukup dikenal seperti Robi Darwis dulu, Wil Sangra, Kiki Mepo, itu lulusan SMAK Kebonjati. Setelah lulus dari SMAK Kebonjati tahun 86, saya kuliah di Jakarta karena waktu itu om ada yang kerja di Departemen Perindustrian, saya sekolah di Akademi Pimpinan Perusahaan. Cuma sempat 1 tahun karena urusan dengan polisi di sana, di Polda Metro Jaya tahun 86 waktu itu. Kemudian tidak melanjutkan kuliah dan masuk kuliah di STHB, Sekolah Tinggi Hukum Bandung, angkatan tahun 88. Jadi ada waktu yang terbuang sekitar 1 tahun waktu itu. Begitu nih. Terus gini, katanya King ini mah, kan Tommy dengar-dengar gitu, ternyata King dulu tuh pernah nakal nih. Nakalnya kayak gimana nih King? Nakalnya ya nakal, kalau sekarang nakal ya anak muda aja. Jadi tentunya nakal beda dengan kriminal. Perlu dijelaskan, kalau nakal itu kadang-kadang faktor pengaruh lingkungan lebih dominan tempat bermain. Ya nakal-nakalnya anak muda lah, seperti minum, berantem, sempat juga narkoba, cewek, hal-hal seperti itu yang nakal menurut King. Waktu di Jakarta, saya kuliah di Jakarta itu ketangkep sama Polda Metro itu karena narkoba. Waktu zaman King dulu, zamannya BK. BK itu apa King? BK itu kalau sekarang mah apa ya? Pil apa? Udah nggak tahu, pil kayak gitu lah. Pil KB. Oh, bukan, jangan. Pil nulir, warnanya kuning, ada gambar padi kapas. Oh. Nah, Berarti padi kapas itu kesejahteraan ya? kesejahteraan. Jadi waktu itu King ketangkep sebulan di Polda Metro Jaya karena ketangkap di sana. Jadi
ya malu lah sama teman-teman kan, tapi banyakan waktu itu ketangkep juga. Akhirnya King pulang ke Bandung pas mau masuk semester 3 waktu itu teh, uang kuliah dikasih sama orang tua. Pas mau ke Jakarta main dulu di Bandung, main dengan Kang Isbol dulu. Sekarang jadi apa, ketum bos. Udah hijrah gitu juga King. Hijrah. Nah, itu sobat saya dari kecil. Ketangkep sama Polrestabes. Waktu itu ya mabuk, biasa pakai mobil, kebut-kebutan, ditangkap di depan Preanger. Di sana dititipin sama orang tuanya Pak Is 1 minggu di Polwil. Keluar berantem lagi, hampir ketangkep tapi kabur. Kalau berantem sebenarnya sering ketangkep, tapi kan kenakalan aja waktu itu. Ya. Jadi paling dipulangkan, didamaikan, pulang. Dulu kalau ada berantem seperti di Romano, yang pertama dicari itu King. Dandan mana si Dandan, cawak Dandan. Oh jadi bentar King, nama King itu aslinya apa nih? Dandan, Oh Dandan. Dandan Gusdani. Iya. Kalau Kenapa bisa sekarang dibilang King? King itu karena di Sawarna kan sistemnya, organisasinya monarki kerajaan. Jadi sebenarnya King itu orang tua Sererea di sini. Cuma waktu itu ada salah satu anggota waktu zaman The Boxer memberi nama King. Raja ya. Tapi King sempat bertanya dulu sama yang lain, coba disosialisasikan dulu. Ya nggak apa-apa katanya, pemilihan akhirnya dipergunakan. Kalau King sendiri sebenarnya awal nama jenggah gitu. Ya jadi masalah ini ya. Nggak nyaman, tapi ternyata sekali tanya sama Teman-teman. udah ya King aja, karena sebenarnya waktu The Boxer presiden The Boxer. Nah waktu SMA kelas 3 King sempat bikin wadah sama seperti Sawarna gini, tapi dulu temen anak-anak SMA sebandung. Oh dulu teh King. Namanya Raskal. Laskar. Raskal. King presidennya, jadi King pernah jadi presiden dulu waktu SMA kelas dulu. Sebelum Jokowi Pak. Iya, presiden baru datang masa Bandung lah. Ya, sebelum King, Jokowi ya. jadi King dulu pernah presiden. Tahun 86. Jadi presiden Raskal. Jadi kalau ada berantem seperti di Romano dulu mah sepatu roda. Ya. Nah di sana bawang nama gitu ceritanya. Jadi King itu nakalnya cuman apa King ya? Narkoba. Apa geng motor kayak bawang. Tapi sempat King masuk penjara gara-gara pukul gitu kan King itu pernah nakal gitu kan. Waktu jadi presiden Raskal sempat, tapi ya nggak sampai urusan sampai ke pengadilan. Jadi di rumah sempat kenakalan remaja, seminggu 2 minggu keluar gitu kan ya. Karena ributnya kan zaman dulu beda dengan anak-anak sekarang. Iya, sekarang makin pukul aja udah 3 juta. Apalagi pakai saja, kalau dulu kan berantem paling ayah kan bata kan dulu aja nggak sampai pakai senjata tajam seperti sekarang. Betul. Nah terus gini King, sekarang kan King seperti sekarang bikin kayak ngajak Tommy gitu kan ke hal-hal yang lebih baik gitu. Tapi perjalanan King ini dulunya kayak gimana gitu bisa sampai bisa berubah gitu kan. Orang lain kan bertanya-tanya kenapa King dulu nakal sekarang bisa berubah kayak gini nih. Nah ini perjalanan King ini kan mungkin gitu kan nggak tahu dapat hidayah atau gimana King kan, tapi pengen tahu gitu King gimana nih. Jadi kembali lagi ke cerita soal nakal, dari mulai SD SMP saya sudah nakal. Ya. Nakal dalam artian yang tadi disebutkan. Kena rokok itu, mulai merokok itu kelas 5 SD, tapi semuanya dilakukan di belakang orang tua. Kelas 5 SD Kelas 5 SD udah merokok gitu. Masuk SMP, begitu masuk SMP, kebetulan sekolah saya dulu dekat tempat jualan ganja dulu tuh. Di jalan di sana lah, di sekitar dekat Pasir Kaliki. Nah jadi pada saat masuk SMP biasa apa gaya-gaya saya ini ngarokok di Pak Alus ya, Marlboro, naon. Ada temen yang orang sana bawa ganja, dikasih nyoba, jadi nyoba pas besoknya ketagihan minta lagi disuruh beli. Jadi kenal ganja itu kelas 1 SMP King. Nah jadi tapi juga pengen tahu nih proses King berubah gitu King ini, proses berubah King ini
mengalami kayak gimana nih gitu kan. Contoh kan Tommy gini King, Tommy dulu kan nakal sama, cuma sekarang ada perubahan hidup karena menurut Tommy hidup ini kan cuma sekali ya King ya, terus dan tidak lama juga gitu kan. Nah Tommy berubah karena mungkin dapat hidayah, pernah ngalamin di penjara gitu kan King ya, sampai pas keluar Tommy bukan ngejago tapi King, tapi malah berubah, takut gitu, ada rasa takut gitu kan, apalagi sekarang musimnya corona gitu kan, takut mati gitu kan, jadi ada perubahan nih. Nah King itu perjalanan King berubah itu prosesnya kayak gimana? Panjang. Jadi kalau diceritakan dari awal ya seperti tadi saya sampaikan ke Tommy bahwa King di kelas di Desember itu udah kenal dengan ganja. Jadi udah gitu kelas 2 SMP obat-obatan King. Obat-obatan. Kelas 3 baru minuman. Iya, dibaliknya. Biasa orang mau minuman dulu, ganja, obat. King mah ganja lah. Karena apa? Karena waktu itu sekolah King dekat dengan tempat orang berjualan ganja. Jadi pada waktu itu ganja tidak seperti sekarang, masih hukumannya belum keras. Itu sekitar berarti King SMP itu tahun 80-an. 80. Nah, begitu masuk SMA kan rumah yang bebasnya King. Nah, waktu itu semak Kebonja itu semak yang sekolahan yang paling bebas. Jadi bisa gondrong, rambut barandel lah. Ada dua waktu itu, semak Dago sama semak Kebonjati. King milih di semak Kebonjati. Nah pada waktu itu rambutnya panjang, sekira itu SMA sekolah nggak pernah pakai seragam, dan memang seperti itu. Dan tiap hari minum bawaan. Nah karena di dekat sekolah ada toko minuman. Nah jadi kan kenakalan itu tidak terlepas dari lingkungan. Kenapa SMP sudah mengenal itu? Karena di dekat sekolah lingkungannya ada banyak bandar narkoba ganja. Nah begitu SMA di dekat sekolah ada toko minuman, jadi itu sangat mempengaruhi. Kalau menurut King sangat mempengaruhi. Jadi memudahkan orang untuk itu tiap beres istirahat beli minuman sekali sewang gitu. Nah di sana mulai dari pengaruh minuman kan jadi sok gelut kan itu kan memang betul seperti minuman itu bisa seperti itu, berantem dengan sekolah ini, ya gitulah sampai pun apa tuh King. Jadi perjalanan King ini dulunya nakal gitu ya. Nah ini proses, maksud Tommy gini King, ini proses berubahnya King ini menjadi yang lebih baik lagi hidupnya, dapat apa nih gitu kan, dapat hidayah atau gimana nih perjalanannya? Jadi ya menuju kebaikan, menuju baik ya. Kalau berubah ini gimana King itu perjalanan? Perubahan itu terjadi pada saat King sudah merasa bosan ya hidup nakal gitu loh. Dulu kan diskotik teh membantu kan mungkin seminggu teh 5 kali, saya mah 8 kali. Seminggu teh bingung ya? Bingung karena dulu waktu zaman King ada diskotik yang bukanya siang. Hari Jumat sama Minggu. Di malam Senin lebih ke malam Minggu main, hari Jumat dan poin Minggu main. Kebayang pegawai diskotik aja ada liburnya ya, gimana tuh? Itu ada titik jenuh. Tahun 2000 King udah nggak suka ke diskotik. Untuk mengalihkan itu kan ke tempat hiburan. Waktu itu lagi musim-musimnya Ineng kan sama Sabu. King juga sempat mencoba itu dan sempat berurusan dengan polisi. Di narkoba tapi ya urusan dengan polisi. Terus tahun 2000 berhenti ke tempat dugem sampai tahun 2000 berapa ya? Terakhir sampai ada salah satu tempat karaoke yang terbakar, tempat nongkrong King terbakar, akhirnya berhenti. Di samping itu juga udah. Jadi ada hikmahnya ya King ya. Kemakan itu King ya. Jadi ada hikmahnya gitu. Sebenarnya ya itu karena waktu itu sudah nyaman di tempat itu. Di tempat lain sudah tidak nyaman, kauluan jadi pucuk dicinta ulam tiba. Jadi dulu tuh itu King gara-garanya berhenti itu ada hikmahnya. Jadi ada tempat diskotik kehuruan. tempat nongkrong nih, tempat diskotik itu tempat nongkrong King kehuruan. Jadi ada hikmahnya teman-teman. Nah di balik perubahan King ini yang King bersyukur ini apa nih? Saya bersyukur karena masih diberikan. Kalau ingat gitu dosa-dosa ke belakang
bersyukurnya masih diberikan umur panjang untuk Ya. memperbaiki diri Betul. dalam menghadapi kehidupan setelah kita mati. Dan King sangat percaya bahwa kita setelah mati itu ada kehidupan. Betul. Nah itu yang membuat akhirnya apa yang tadi Tommy tanyakan, kunaon jadi bager. Intinya mah semua sudah berhenti, tapi waktu itu seperti ada yang kosong. Naon intinya. Begitu waktu itu saya diajak ke satu tempat pesantren di daerah Kajalu, kemudian di sana ditalkin, ingat dosa-dosa masa lalu, pulang dari sana langsung ya harus mempersiapkan diri. Jadi Untuk berubah. berubah itu untuk apa namanya? Untuk mungkin menghapus dosa-dosa masa lalu juga, ya mudah-mudahan hapus deh gitu ya. Amin. Dengan perubahan yang ada. Dan sekarang lebih mendekatkan diri mempelajari agama. Kenapa? Yaitu keyakinan tadi bahwa semua ada kehidupan deh gitu. Dan kalau orang Islam itu harus percaya. Terus King kan pernah cerita nih sama Tommy. Tom sama kuayana mah orang mengejar untuk ke akhirat. Karena kenapa? Kalau kita mengejar dunia, kita tidak akan sampai mau sampai manapun juga. Jadi menurut King ini, kita kalau misalnya mengejar dunia itu tidak akan ada habis-habisnya ya. Karena menurut King, uang itu bukan segalanya. Memang segalanya pakai uang, cuman lebih utamakan cari untuk akhirat gitu ya King. Betul. Jadi ya kalau King berpesan sih untuk generasi muda sekarang, jangan jadikan uang itu nomor satu dalam kehidupan kita. Karena hidup ini bukan tujuan akhir dari manusia. Tujuan akhir kita adalah alam nanti. Tujuan akhirat. Nah kalau sekarang juga kita mencari harta sampai misalnya mengambil hak orang lain dan sebagainya dengan cara-cara yang tidak baik juga dapat cuma dibawa ke akhirat. Betul. Kalau memang dalam Quran atau hadis ada yang menyebutkan bahwa mau duit sing loba, pasti saya yang duit. Betul. Tapi kan yang dibawa sama kita kan amal kita, amal ibadah kita. Nah sebaiknya itu yang menjadi motivasi dan prinsip dalam hidup. Ya kalau kita punya prinsip dalam menjalani kehidupan, insya Allah walaupun pernah bohong akan kembali lagi. Apa yang tadi dikatakan oleh Tommy sebenarnya bukan berubah, karena dari awal kan kita sudah punya prinsip dalam menjalani kehidupan. Untung diberi umur panjang gitu. Jadi kita bisa on the track kembali lagi ke rel. Nah terus gini King, alhamdulillah King ya kami bisa bertemu dengan King lagi. Nah King kan sudah menceritakan sebuah perjalanan King dari King lahir gitu kan, sekolah di sini, kenakalan remaja lah King ya, bukan brutal, tapi King itu lebih mengarah ke nakalan remaja karena dengan dua lingkungan ya King ya. Nah Tom juga mau nanya nih King ya, kenapa King bisa bikin wadah silaturahmi dan persaudaraan Sawarna Indonesia ini nih? Kenapa nih King? Kenapa nggak organisasi kemasyarakatan? Ya, kenapa nggak bisa LSM, Ormas gitu kan, kayak orang lain kan bikin apa gitu kan punya tujuan tuh King ya. Tom juga pengen tahu nih, Sawarna Indonesia ini wadah silaturahmi dan persaudaraan ini tujuannya apa nih King? Tujuannya kita bicara dari tujuannya dulu ya. Tujuannya ingin saya sendiri ingin hidup ini hari ini lebih baik dari kemarin dan besok lebih baik dari hari ini. Betul. Tapi itu akan terasa ringan kalau kita bersama-sama ayah batur istilahnya. Nah dibentuknya wadah Sawarna ini ya untuk mengajak dulur-dulur yang bergabung di sini untuk sama-sama memperbaiki kualitas hidup. Betul. Kemudian dasar pemikirannya apa tadi yang ditanyakan sama Tommy? Dasar pemikirannya dulu saya hidup warna-warni, penuh warna. Ya. Jadi dalam artian saya gaul di organisasi ini, bela diri, di klub, di geng, bahkan dulu saya sempat masuk salah satu geng mungkin terbesar ya di kita. Ya. EKTC katanya ya? Bisa Dia motor EKTC. Tapi nah dengan warna itu dengan bertambahnya usia dengan kematangan dalam menjalani kehidupan, akhirnya saya ingin membuat suatu wadah yang bisa menaungi beberapa organisasi teman-teman yang dulu
teman di dia, jadi tidak ada resistensi. Kalau saya membuat suatu organisasi seperti ormas, misalnya Tommy di Cepot Mota, saya bikin ormas kan tidak mungkin bergabung dengan saya, karena akan bertolak belakang dengan anggaran dasar anggaran rumah tangga. Saya berpikir nyen wadah naon yang bisa mengumpulkan teman-teman yang saya dulu main di sini, tapi mereka bisa bergabung di sini tanpa ada hambatan perbedaan, terus tanpa ada hambatan dari aturan organisasinya. Karena umumnya kan teman-teman King mungkin sekarang ketua-ketua itu sebenarnya bukan kenal setelah mereka jadi ketua, tapi itu teman main King waktu muda, waktu itu udah jadi ketua. Nah, King ingin berkumpul lagi dengan mereka tanpa ada sekat-sekat seperti itu. Akhirnya dibuatlah wadah silaturahmi dan persaudaraan. Jadi sawarna. Sawarna. Jadi nggak banyak warna ya. Nggak banyak warna. Awalnya warna-warni, jadi bisa warna. Gitu. Oh, jadi satu warna. Nah, teman-teman, ternyata King Sawarna ini bikin salah satu wadah silaturahmi dan persaudaraan, salah satunya Sawarna Indonesia. Nah, Sawarna Indonesia ini menurut King, jadi beberapa organisasi yang di dalam Sawarna ini, karena kan berbeda-beda warna, termasuk ada dari Manggala, Sundawani, PP, GRI, dan lain-lain. Nah, King mah dihijikan. Jadi sawarna, udah loba warna gitu maksudnya. Gitu ya? Ya. Jadi tetap mereka dengan warnanya masing-masing, tapi mereka harus memiliki satu tempat untuk berkumpul bersama-sama. Bersama-sama. Jadi kalau ada gesekan, ada apa bisa diselesaikan dengan ngobrol lah, musyawarah. Kudu Yunus dan pasukan kepada kenal awalnya gitu. Nah, terus gini King, kamu nanya, Sawarna Indonesia ini sudah terbentuk berapa lama King? Sawarna Indonesia kalau dihitung dari Sawarna Indonesia itu sudah terbentuk dari tahun 2017. Awal sebelum Sawarna Indonesia namanya adalah The Box Store. Box Store, anak-anak boxer? Ya, The Box Store itu pemberian dari Boxer. Boxer. Jadi waktu itu teman-teman King, alumni Boxer, mantan pelatih yang sudah tidak aktif di Boxer, bergabung bikin klub motor namanya Mad Max. Cuma pada waktu kita bertemu dengan sang guru Boxer, nama itu diganti. Awalnya beliau mengganti dengan nama Box Max. Seminggu kemudian saya dipanggil lagi, udah jangan Box Max, Box Store aja katanya. Jadi bukan motor NMAX aja, tapi orang-orang boxer yang memiliki motor dan pengen ikut bisa ikut. Akhirnya saya ganti jadi The Box Store. The Box Store hanya bertahan selama 1 tahun karena terjadi intrik-intrik yang sebetulnya tidak perlu terjadi kalau pihak-pihak yang itu berjiwa besar gitu. Akhirnya karena King punya keinginan untuk mempertahankan silaturahmi dan persaudaraan, tapi di satu sisi ada orang-orang yang ngintriknya istilahnya konspirasi untuk menjatuhkan King. Ya. Akhirnya King ganti nama jadi Sawarna Indonesia, dan dari Sawarna Indonesia terbuka untuk teman-teman King yang di luar boxer. Jadilah Sawarna Indonesia. Jadi usianya udah 3 tahun. Nah, kegiatan Sawarna ini King, tapi pengen tahu apa aja yang ada di dalam Sawarna ini. Karena Sawarna sendiri tidak memiliki struktur organisasi, karena memang dibentuk bukan untuk sebuah organisasi. Jadi kegiatan-kegiatan yang ada pun awalnya insidental. Ya. Tapi memang ke depan harus dibentuk, tapi sifatnya kesekretariatan, bukan untuk keluar, tapi untuk kegiatan Sawarna itu sendiri. Awal-awal waktu Sawarna didirikan itu ya touring ya. Tapi touring kita silaturahmi. Jadi misalnya ke Pangandaran cari saudara, atau kita yang ada di Pangandaran silaturahmi ke sana. Seperti, ataupun kalau tidak ada saudara, dalam selama perjalanan kita membuat persaudaraan. Seperti berhenti di tempat makan, ngobrol-ngobrol, akhirnya jadi saudara. Jadi kalau kita touring ke arah sana, mampir di sana, dijaga silaturahmi. Nah, kemudian perkembangan berikutnya mengadakan pengajian rutin, dan itu sudah berjalan tahun ketiga sekarang. Kalau Sawarna sendiri sudah memasuki tahun keempat berjalan, pengajian tahun ketiga, dan sudah menyelenggarakan sekarang itu yang ke-95 kali, jadi tiap malam Jumat. Tawasulan.
sambil King sendiri belajar ngaji. Iya. Terus tiap bulan puasa mengadakan buka bersama dengan anak yatim sama kaum duafa. Itu sudah 3 kali berjalan, dari awal sudah itu dilaksanakan. Kemudian kemarin Idul Adha kemarin kita coba untuk mengumpulkan hewan kurban dari saudara-saudara kita yang ada di Sawarna. Alhamdulillah walaupun persiapannya cuma 1 minggu, terkumpul 4 ekor domba kambing. Dan itu sesuatu yang bagus dan akan dijadikan agenda rutin. Nah, buat teman-teman ternyata Sawarna ini kegiatannya sangat positif. Nah, pasti teman-teman sekalian juga pasti ingin punya organisasi atau wadah silaturahmi yang lebih baik lagi. Nah, makanya kita bisa mengambil pengalaman ini dari King Sawarna Indonesia untuk organisasi lebih hidup untuk organisasi lebih baik lagi. Gini King, ini maaf King agak melenceng nih pertanyaannya. Tommy mau nanya King, kan ini King ditato nih. Nah, ditato ini King dulunya dari umur berapa King? Dari SMA sudah ditato. SMA berarti umur 16-17 lah. 17 tahun King? Waduh. Tapi tatonya waktu itu kan masih tato konvensional, tukang tato lagi masih Kang Aceng. Oh, Kang Aceng tato ya? Yang di Kopo? Dulu mah di sini sekarang Batagor Iksan, Pasir Koja itu yang seret. Terus Kang Cucu John, jadi tukang tatonya juga tukang tato konvensional dulu. Ini masih beberapa tukang tato lah gitu ya. Bukan karena keahlian atau bukan karena seniman, tapi dijiplak dulu pakai kertas minyak, tempelnya namun kehapus katanya itu bisa ada tukang tato. Tapi King, itu juga bagus King menurut Tommy tatonya King. Makanya Tommy juga terinspirasi dengan King sebenarnya nih. Ternyata Tommy juga tato ini terinspirasi. Jadi Tommy juga nih tato ini terinspirasi oleh King gitu. Makanya Tommy juga ikut kayak King gitu. Cuma Tommy mangga ke bawah karena takut nanti jadi dewan King gitu. Tommy cita-cita King gitu. Ya, tato juga sebenarnya ini kan latar belakang ya kenakalan tuh ya nih. Dulu saya waktu kecil seneng lihat orang bertato. Jadi begitu dewasa sedikit ada teman ngajak ditato, ayo gitu tanpa pikir panjang. Dan King ditato waktu itu sampai lulus kuliah orang tua nggak tahu. Nggak tahu. Ketahuannya udah lulus kuliah. Ini diumpetin karena King sangat menghormati ibu bapak. Jadi takutnya gitu ya. Tapi yang tahu orang tua, cuma saya tidak pernah sengaja di depan orang tua dibuka gitu. Kalau penuh gini ini melalui beberapa tahap prosesnya. Jadi nggak langsung kan cara ya mesti lagi dulu. Jadi robah, jadi lebih banyak direkonstruksi. Tato ini disatuin, blok akhirnya ngeblok sampai ke punggung. Nah, berhubung kita udah malam nih King ya. Nah, ini motivasi buat teman-teman sahabat Tommy ya yang ada di YouTube. Mungkin King punya masukan apa nih atau motivasi apa nih buat teman-teman? Paling dari pengalaman perjalanan hidup King, buat teman-teman di Tommy Subagja Official. Di Tommy Subagja Official. Pertama, kita dalam menjalani kehidupan harus memiliki prinsip. Jadi walaupun kita sempat nakal atau terbawa karena lingkungan, akan kembali lagi pada saatnya. Itu satu. Yang kedua, jika kita sudah dewasa berusaha, jangan nomorsatukan uang di atas segalanya. Kita perlu uang seperti apa yang disampaikan oleh Tommy, tapi tidak segalanya harus dengan uang. Itu saja. Terima kasih King. Nah, untuk konten kali ini selesai dan cukup sekian. Saya Tommy Subagja bersama King Sawarna Indonesia. Cukup sekian, tetap tonton terus, jangan di skip. Tetap bantu like, subscribe, dan komen channel kami ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.